Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? So I'm good, thank you, guys. So before I get started our English lesson today, let's pray together, guys. The pray begin. Okay, finish. Before that, I'm gonna check your attendance first, guys. So if I say your name, you have to say present, sir. Kalau saya sebut nama kalian, kalian harus bilang kalau kalian datang bilang hadir, kalau teman kalian tidak datang kalian bilang dia tidak datang. Okay, so first student here is Zunur Aini. Okay, you're present. And then Faldin. Okay, you're present. And then Vivian. Okay, why doesn't she come today? There's no information. Okay, so basically today you're going to learn about recon text, but before that I'm gonna tell you the objectives of today's learnings. So after participating in a series of these learning activities, you're gonna be able to first mengidentifikasi social function of personal context. Jadi setelah kalian mempelajari chapter ini, kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial dari personal context tersebut. And then identify the personal context generic structure. Kalian bisa mengidentifikasi struktur generik dari personal context tersebut. Kemudian menentukan language features of personal context, and then identify the main idea of personal context, mengidentifikasi main idea dari personal context tersebut, dan juga membandingkan social function of personal context. So, jadi saya akan menunjukkan kalian materi tentang personal context dalam PowerPoint. Oke, recount text. Khususnya kita akan mempelajari tentang unforgettable experience dari seseorang atau pengalaman tidak terlupakan. Di sini ada yang punya pengalaman tidak terlupakan? I guess everyone has that, guys. I personally have my own personal experience, unforgettable experience. Saya sendiri punya pengalaman yang tak terlupakan. Dan I guess you guys have that. So, jadi kita akan mempelajari bagaimana kita menyusun pengalaman tak terlupakan kita ke dalam sebuah teks yang dinamakan dengan recount text. Jadi, oke, di sini saya akan menunjukkan kalian tentang contoh dari pengalaman seseorang. Contoh dari teks personal recount text. So, di sini ada yang judulnya First Flight Experience dan ada teks di sampingnya. Kalian bisa baca teks tersebut dan pahami baik-baik. I'll give you like 3 minutes untuk membaca teks ini tentang pengalaman seorang. So, you may start reading now. Okay, guys, finish? Okay, finish. So, di sini seseorang menceritakan tentang apa? Ya, pengalaman pertama kali ketika dia naik pesawat, right? So, dalam menulis teks recount ini, kalian ada fungsi atau ada maksud seseorang untuk kenapa dia menulis pengalaman pribadinya. Dan hal tersebut akan kita pelajari dalam slide berikutnya. So, dalam slide berikutnya ada karakteristik dari teks recount ini. Yang pertama itu ada social function-nya atau fungsi sosial. Jadi, fungsinya apa orang menulis personal recount text ini? Jadi, fungsinya itu adalah untuk retell past events or experiences in a chronological order in order to provide information or entertaining. Jadi,
kenapa orang menulis personal recount text atau pengalaman telah terlupakan mereka? Yang pertama itu biasanya mereka itu untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian atau pengalaman dalam menceritakan pengalaman secara teratur dalam kronologi waktu tertentu agar mereka bisa memberikan informasi ataupun itu entertaining, menghibur. Adapun struktur sosialnya yang bisa kalian lihat yang dinamakan dengan generic structure. Jadi yang pertama itu ada orientation. Orientation ini berisi tentang introduction to give information about who, when, where the event happened. So informasi yang orientasi itu biasanya itu di bagian kalimat-kalimat pertama, di mana orientasi ini dia berisi perkenalan tentang informasi apa yang akan dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Dia itu biasanya berisi informasi tentang siapa, di mana, dan kapan event itu terjadi. Jadi siapa yang bercerita, di mana event itu terjadi, dan kapan dia terjadi. Itu biasanya masuk dalam bagian orientation. Dan yang kedua adalah bagian events. Jadi di bagian events ini berisi tentang the series of event in the story. Jadi dia berisi tentang rangkaian kejadian-kejadian apa saja yang terjadi dalam cerita tersebut. Misalnya dia bercerita tentang pengalaman pertama naik pesawat, itu apa-apa saja yang dia rasakan dalam naik pesawat itu, dia kejadian apa saja yang terjadi, itu masuk dalam kategori events. And then ada lagi yang namanya language features. Ada lagi yang namanya reorientation. Di mana dalam reorientation ini biasanya di bagian-bagian akhir-akhir the impressions of the events experience atau kesan dari pengalaman yang dialami. Jadi biasanya mereka tuliskan kesan-kesan apa yang dia alami, itu masuk dalam itu reorientation. So now guys, I want you to, let's get back to the previous slide. So now I want you to wait, but I haven't told you about language features. Sorry guys. So about language features. Jadi kan dia bercerita tentang kejadian pada masa lampau, dan kalau kejadian pada masa lampau itu dia language features-nya apa? Okay, right. Simple present tense. Jadi dia harus menggunakan tenses bentuk no, not simple but past. Dia menggunakan tenses bentuk past, okay? Bukan simple, ingat. Dia bentuk past karena dia bukan present, tapi bentuk past karena dia sudah terjadi pada masa lampau. So ingat, dia bentuk past, dia subjek tanpa kata kerja kedua guys. Okay. Dia biasanya ada time connectives, dia biasanya ada penanda waktu, misalnya bulan lalu, kemarin, pokoknya yang lampau-lampau dia pasti simple past tense. Okay, so now let's get back to the previous slide. Sekarang saya mau kalian untuk mengidentifikasi apa-apa saja ini social functionnya, kemudian generic structure-nya, dan language features-nya guys. So, tapi kalian akan bekerja dalam kelompok. Jadi kelompok yang pertama adalah Vivian, Valdin, dan Zunel ini. Kelompok ketiga ada James, Brad, dan Alice. So, kalian ada 2 kelompok, saya mau kalian bekerja. Saya kasih waktu sekitar, I'm gonna give you like 10 minutes. Is that enough? That's more than enough guys, okay? You may start now. Okay guys, let's reveal the generic structure of that. I guess you have already been right about the social function and the language features.
So we need to pay attention actually on the gender structure, guys. So orientation, you may see on the slide, the orientation is the first sentence, and then yes, okay, do you guys make it right? Okay, that's really good. So events is from I was sitting till 4 below, and reorientation is it is the last three sentences from I was smiling till way to Istanbul. So you guys are great because you make it right. So next slide. The next slide is about main idea and the supporting ideas of the text. So basically guys, dalam teks itu dia pasti ada yang namanya main idea dan supporting ideas. Jadi kalian bisa lihat yang warna merah itu main idea, dan yang warna biru itu supporting details atau supporting idea. Oke, ingat dalam teks itu dia mempunyai main idea dan supporting idea. So next slide. Main idea, apa sih itu sebenarnya main idea dan supporting idea? So main idea adalah informasi yang menceritakan tentang overall ideas in the paragraph. Jadi main idea itu informasi tentang apa yang akan diceritakan dalam paragraf tersebut. Kemudian ada yang namanya supporting details. What is supporting details? Supporting details are the sentences that support or clarify the main idea of the paragraph. It is located after main idea. It contains details, example, and facts of the topic. It has function as the body of the paragraph. Jadi setelah kalian tulis main idea itu, ada yang namanya supporting details, di mana supporting details itu menjelaskan apa-apa saja, menjelaskan atau mendetailkan apa-apa saja yang kalian alami dalam yang menjelaskan tentang main idea tersebut. So now I want you guys to look at the slide. So here's the assignment for you guys, the exercise actually. I want you guys to work in group as you formed your group. So jadi saya mau kalian bekerja sesuai dengan grup kalian yang tadi. Jadi kalian pertama tentukan what is the proper title dari teks bacaan tersebut. Titlenya apa? Habis itu main idenya. Kemudian tulis 6 supporting detail yang kamu dapat dari teks tersebut. Dari teks yang ada di slide tersebut guys. Slide yang ada di PowerPoint. So you may start now. Is there any difficulties guys? No? Okay. If you have any question about the exercise, you may ask me guys. Okay, finish? Okay, after you finish your group work, I want you to present your group work in front of the class. Okay? Who's gonna go first? Okay, your group. You may come forward. Okay, that's great, guys. So, do you guys have any question maybe or unclear information or something? You may ask. Okay, no? So I guess that's all for today's meeting, guys. Basically, next meeting you're going to learn about, I think, advertisement, guys. You're going to learn about advertisement. And yeah, I hope that you guys got what you've learned today. I hope you got new knowledge, and see you on the next meeting guys. Bye bye.